Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Andi. Apa kabarnya hari ini sahabat-sahabat? Semoga hari ini kita tambah sip deh, dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada teman-teman kalian yang ingin melakukan presentasi di seminar kelas. Perhatikan dengan baik-baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Falinisa Aiman sebagai moderator dan Aidani Nafis sebagai materi, Rukaya binti Alwi sebagai materi, Zahar Mulyasari sebagai notulen, dan Aidani juga Abdullah sebagai notulen. Sebelum kami memulai seminar kami, alangkah lebih baik apabila kita membaca surat An-Nasr terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jaa nasrullah warahmatan nas yaquluna fi dinillahi afwaja fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Meminta perhatiannya pada materi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama-tama tentang pendahuluan di makalah kami. Silakan tata caranya. Pertama, manusia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pernyataan demikian, tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong dan jongkak. Sebab kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu akan diambil olehnya. Kita harus selalu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang diberikannya pada kita pastilah yang terbaik untuk kita. Salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah dengan bersujud kepada Allah. Sujud adalah meletakkan anggota sujud di atas tanah. Anggota sujud antara lain adalah dahi, seluruh bagian telapak tangan, lutut, dan jari kaki. Sujud sendiri memiliki banyak jenis seperti sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud syukur, dan lain-lain. Sujud juga ada yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Sang Pencipta, alam semesta, dan pemberi semua anugerah yang kita miliki. Masalahnya yang pertama, apa saja sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah? Yang kedua, bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Tujuannya, pertama, mengetahui sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah. Yang kedua, mengetahui tata cara melakukan sujud tilawah. Manfaatnya, yang pertama, dapat mengetahui tentang sujud tilawah lebih mendalam, dan yang kedua, dapat mempraktekkan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian sujud tilawah. Menurut bahasa, tilawah berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat lemah di depan Allah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Namun, apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib mengikutinya.
Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum wajib tidak sujud juga. Selanjutnya dalil sujud tilawah. Dari sujud tilawah di sini kami ada dua dalil. Yang pertama artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Sedangkan dalil yang kedua artinya, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi darinya. Lalu ada syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut, yaitu suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Dan yang keempat dilakukan setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Lalu rukun sujud tilawah, yaitu yang pertama niat, bisa di dalam hati, bisa dilafadzkan. Terus takbiratul ihram, langsung sujud, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud dan salam. Tata cara sujud tilawah. Cara sujud tilawah ada dua macam, yaitu yang pertama ketika kita berada dalam sholat. Jika sholat sendirian, caranya itu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, tidaklah sujud sekali, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian, harus ikut imam. Yang kedua, ketika di luar sholat, begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam seperti dalam sholat biasa. Selanjutnya niat dan bacaan sujud tilawah. Niatnya nawaitu sujud tilawah lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bacaan dalam sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sebab sujud tilawah yaitu ketika orang-orang mendengar atau membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat sajadah, yaitu Surat Al-A'raf ayat 206, Surat Ar-Ra'd ayat 15, Surat An-Nahl ayat 49, Surat Al-Isra ayat 107, Surat Maryam ayat 58, Surat Al-Hajj ayat 18, Surat Al-Hajj ayat 77, Surat Al-Furqan ayat 60, Surat An-Naml ayat 26, Surat As-Sajdah ayat 15, Surat Shad ayat 24, Surat Fussilat ayat 38, Surat An-Najm ayat 62, Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Surat Al-Alaq ayat 19. Demikian paparan materi tentang sujud tilawah. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. tentang makalah sujud tilawah. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu sudah silakan. Silakan. Kenapa kok masalah jamaah itu kita harus ikuti imam kalau mau sujud tilawah? Kenapa kok harus ikuti imam? Jadi harus ikuti imam, wajib. Sekian pertanyaan selanjutnya.
Dia itu harus sujud apa enggak? Itu harus sujud tilawah juga harus juga. Sebenarnya nggak, kan mungkin secara apa dia lagi baik, berarti dia nggak suci. Tapi dia dengan dia nggak bisa sujud, tapi dia juga bisa imam, baca bacaannya aja juga bisa, baca kalimat tasbih juga bisa. Jadi nama Cynthia Caca. Kalau kan baca itu kan sujud jadinya. Kalau kok dengar orang-orang ngaji seperti itu dengar itu sebenarnya. Darah haid kan termasuk hadas. Jadi kalau menurut kami itu tidak harus sujud. Tapi biasanya kalau tidak bisa sujud itu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai 3 kali. Kami melihat dari pengertiannya Sujud aja. Kalau mungkin memungkinkan untuk kalian sujud, dari kalian suci, tempat-tempat suci, kalau sujud sujud. Dan kalau emang kalian tahu bahwa itu ayat saja kan, kita hafal semuanya. Tapi kalau yang nggak bisa, tadi baca yang tasbih gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi presentasi dari teman-teman kalian. Gimana? Kalian sudah paham kan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian tentang sujud tilawah? Nah, kali ini kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya merangkum apa yang disampaikan oleh teman kalian dalam presentasi tersebut. Terima kasih ya nak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.